Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat semua, jumpa lagi dengan Obdres CMKM. Video kali ini akan bercerita tentang persiapan apa yang harus dikerjakan dikala kita mau membuat rumah. Model rumah bentuknya sudah, gambarnya sudah, kemudian dananya sudah siap, maka yang mendesak harus ngegas untuk dilaksanakan yaitu pembuatan kusen pintu jendela. Apalagi menggunakan kayu jati ya. Sekarang ini yang masih ngetren adalah kayu jati. Ini harus segera dibuat karena kayu jati yang dipasang nanti harus yang sudah kering teman-teman, biar tidak ada pergerakan, tidak molet. Kemudian tipnya ya, sekarang dikala dana kita memang terbatas, pengen punya kusen pintu jendela kayu jati, perlu saya sampaikan teman-teman bahwa sekarang ini sudah tidak sama dengan dulu-dulu. Sekarang ini penebangan kayu jati desa yang bukan perhutani, itu prosesnya tidak serumit dulu melalui perhutani, sekarang cukup kepala desa. Dengan demikian maka harganya bisa miring kalau kita pandai-pandai mencari pengusaha yang bisa diajak untuk kerjasama ya. Kemudian bila kita ingin tetap kayu jati yang digunakan, maka ukuran diameternya, ukuran kusennya itu ada yang menggunakan besar 7x14, 7x15, tetapi kalau menghemat cukup 6x12 ya. Itu bedanya jauh teman-teman, penghematannya banyak. Kemudian jendela dan pintunya tidak usah tebal-tebal, cukup 3 sentian sudah cukup. Kayunya juga dipilih yang kayu-kayu yang ya tidak kelas nomor 1, yang nomor 2, yang penting kayunya itu sudah tua ya. Yang penting nanti pengerjaannya bagus, akan selesai ya. Kemudian teman-teman, biasanya penyebab mahal itu ya tadi ukuran kayu, kemudian tinggi pintu itu. Kalau pintunya melebihi dari 2,20 m, harganya lebih mahal. Jadi jangan sampai keuangan Anda dikala mau merencanakan buat rumah habis untuk pintu dan jendela, maka penghematan dimulai dari sini. Sedangkan modelnya terserah aja, tetapi disarankan membuat model itu yang simple, bagus, tetapi tahan sepanjang masa. Jangan model-model yang terlalu rumit, ternyata setelah beberapa tahun itu tidak model lagi. Di dalam gambar ini hanya beberapa contoh saja ya. Ini simbol-simbol saja, itu kalau sudah di finishing bagus ya. Ya, kalau sudah di finishing seperti ini, kusen-kusen yang seperti itu ya, yang penting kering ya. Yang penting kering akan bagus dipasang. Dengan kusen sudah jadi, maka bisalah dimulai pembangunan rumah itu. Kemudian yang banyak diminati oleh orang-orang yang membuat rumah selain kayu, yaitu dalam gambar ini menggunakan aluminium, almini. Almini ini macam-macam teman-teman, yang murah ada, yang cukup ada, dan yang premium juga ada. Yang premium bahkan bisa lebih mahal daripada kayu jati. Karena yang premium itu, yang mahal itu banyak sekali variasi-variasinya ya. Nah, menurut saya yang sedang ya. Jadi pastikan kalau kita pengen membuat almini ini, pastikan harus tahu bahannya. Jadi kalau kita nego dengan yang pengusahanya, bahannya seperti apa, ini harus dikoreksi ya. Karena kalau bahannya bagus itu ya jelas kelihatan bagus, kelihatan kokoh dan kuat ya teman-teman.
Kemudian selera orang berbeda-beda, ada yang harus kayu, ada yang pilih alumini. Ini kelebihannya alumini apa? Alumini ini kelebihannya satu, tidak ada pergeseran, tidak ada pergerakan, tidak ada molet kalau masangnya pas ya. Kemudian warnanya tidak pudar walaupun berada di luar, kena sinar matahari, kena hujan. Beda kayak kayu jati, kayu jati kalau dipolitur, kalau di luar pasti mengelupas. Maka ada yang menggunakan kayu jati, kemudian yang pintu-pintu yang berhadapan dengan matahari dikasih aluminium. Kemudian kalau kelebihan aluminium juga, jadi aluminium itu setelah pesan, kita sudah tidak mikir finishingnya bagaimana, engselnya bagaimana, itu sudah dicakup oleh yang membuat. Jadi sudah dipasangkan, sudah tahu jadi ya, gitu teman-teman. Kemudian macam-macamnya ya seperti gambar-gambar ini. Ya, kalau yang bagus seperti ini teman-teman ya. Kemudian engselnya macam-macam, ada yang namanya casement ya, yang ada engsel yang seperti kita lihat itu banyak macamnya. Kalau kayu ya kayak kayu jati seperti tadi, setelah dipasang kita masih mikir finishingnya, yaitu dipolitur, masang engsel, beli slot dan lain sebagainya. Ya, tentang modenya daripada alumini juga bermacam-macam, monggo saja sesuaikan dengan selera. Sekarang banyak sekali contoh-contoh. Yang jelas dengan kayu dan dengan alumini terserah selera Anda. Saya kira demikian teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.